Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rici Andrianto, mahasiswa Pasca Sarjana UPI YPTK Padang angkatan 34B. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang keamanan komputer yang pada pembahasan ini kita terfokus pada password attack. Di era digital pada saat ini, komputer dan internet sudah menjadi bagian kehidupan manusia untuk memenuhi berbagai kehidupannya. Perkembangan teknologi menjadikannya semakin memanjakan penggunanya. Akibatnya, komputer tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Namun, pada sisi tertentu, komputer juga bisa menjadi ancaman bagi penggunanya, yakni peluang kejahatan cyber semakin tinggi yang dapat merugikan penggunanya seperti peretasan akun pengguna. Dan serangan-serangan kejahatan cyber tersebut yang digunakan untuk menyerang dan mengakses data pengguna pun sangat bervariasi, serta tingkat kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Jadi karena semakin berkembangnya perkembangan teknologi, maka semakin berkembang pula kejahatan cyber. Karena segala kegiatan dilakukan lebih banyak pada komputer dan internet. Sebagai contoh, kita ambil yang pertama yaitu contoh kasus dari kebocoran data nasabah Bank BCA Credit Plus. Dan hal ini diakui oleh pihak perusahaan fintech Credit Plus melalui Direktur Credit Plus. Dan juga di dalam isi berita ataupun contoh kasus tersebut, yakni firma keamanan cyber asal Amerika Serikat yang bernama Cyber menyebutkan bahwa data pribadi sekitar 890.000 milik nasabah Credit Plus yang bocor dan dijual di internet. Dan data pribadi yang dijual ke internet tersebut yaitu di sebuah forum diskusi hacker yang bernama Red Forum. Sumber berita dari bangka.tribunnews.com. Dan yang kedua yaitu bank dan UMKM Indonesia jadi sasaran hacker kala pandemi. Menurut Kaspersky mencatat 40,5 juta serangan phishing ke sektor perbankan di seluruh dunia sepanjang Januari hingga Mei 2020. Pencurian cyber yang terjadi dimulai dari serangkaian email spear phishing, dan email spear phishing tersebut berhasil ketika email penipu tersebut diklik oleh anggota bank. Sehingga apabila phishing berupa email tersebut ketika diklik, maka otomatis akan data dari anggota bank tersebut akan dapat diketahui oleh hacker tersebut. Dan sumber berita tersebut didapatkan di cnnindonesia.com. Jadi dapat kita lihat dari contoh kasus tersebut bahwasanya keamanan sebuah sistem dapat diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti contoh di kedua di atas tersebut yang telah kita sampaikan. Kemudian kita akan membahas tentang password attack ataupun penyerangan terhadap password. Yang pertama, keamanan
adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam web engineering. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam kita membangun web engineering ataupun membuat sebuah akun, maka keamananlah yang harus kita perhatikan secara baik. Keamanannya harus baik. Yang kemudian keamanan tersebut bisa berupa password. Password adalah sandi atau kode rahasia berupa string karakter tertentu yang digunakan untuk mengautentifikasi hak akses masuk ke dalam sebuah sistem yang dikunci. Jadi password tersebut yaitu sebuah autentifikasi, dan apabila password tersebut benar, maka sudah dipastikan dia merupakan orang yang memiliki hak akses untuk masuk ke dalam sebuah sistem yang dikunci. Attacker merupakan seseorang yang melakukan penyerangan terhadap suatu akun atau website dengan tujuan untuk mengetahui informasi-informasi penting milik target. Jadi attacker di sini yaitu pelaku yang melakukan penyerangan. Kemudian password attack merupakan serangan yang dilakukan oleh attacker untuk mengetahui password pengguna. Dan teknik penyerangan yang digunakan oleh attacker ataupun hacker yang digunakan antara lain yaitu sniffing, brute force attack, menebak atau guessing, cracking, dictionary attack, dan metode-metode lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang teknik sniffing, teknik password attack dengan cara sniffing. Sniffing adalah tindakan kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Sniffing bekerja pada segmen data di layar transport dengan cara menyisipkan program jahat pada korban komputer. Pada komputer korban, di mana nanti program jahat tersebut akan melakukan proses sniffing sehingga data-data sensitif yang ada pada komputer korban dapat terbaca oleh sniffer ataupun orang yang melakukan sniffing, disebut dengan sniffer. Namun, teknik sniffing tersebut dapat dicegah dengan cara yang pertama, tidak melakukan aktivitas yang bersifat rahasia pada komputer atau jaringan yang tidak dikenal. Dan yang kedua yaitu pastikan yang menggunakan komputer hanya orang yang dikenal. Karena teknik sniffing tersebut yaitu memasukkan program jahat ke dalam komputer. Sehingga apabila yang menggunakan komputer hanya orang kita kenal, maka kemungkinan teknik sniffing tidak bisa digunakan. Dan yang kedua, teknik penyerangan dengan cara brute force attack. Brute force attack di sini yaitu sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Jadi teknik brute force ini yaitu teknik yang digunakan mencoba-coba password. Mencoba-coba password, kemungkinan password yang benar. Algoritma brute force adalah algoritma yang lempang atau apa adanya. Pengguna hanya tinggal mendefinisikan karakter set yang diinginkan dan berapa ukuran dari kodenya. Tiap kemungkinan kode akan di-generate
oleh algoritma ini. Dan teknik penyerangan dengan brute force attack tersebut dapat dicegah dengan cara yang pertama mengatur limit login. Karena teknik brute force tersebut yaitu mencoba berulang-ulang kali kemungkinan password, sehingga apabila kita mengatur limit login, maka apabila limit memasukkan kode yang salah itu sudah di limitnya, maka tidak dapat melakukan percobaan ataupun memasukkan kode sandi lagi. Dan yang kedua, memanfaatkan fitur CAPTCHA. Fitur CAPTCHA di sini yaitu tentang kode yang memastikan bahwasanya yang memasukkan tersebut bukan robot. Jadi yang menjawab tersebut merupakan bukan alat. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kombinasi password yang kuat. Menggunakan kombinasi password yang kuat tersebut membuat teknik brute force attack sulit untuk mendapatkan kemungkinan kode sandi yang dituju. Kemudian tipe password attack. Yang pertama yaitu passive online attack, di mana passive online attack tersebut yaitu dengan menggunakan release of message content, traffic analysis, dan man in the middle. Yang kedua yaitu active online attack. Yang pertama dengan menggunakan metode masquerade atau phishing, replay, modification of message, dan denial of service. Dan yang ketiga dengan menggunakan offline attack. Metode offline attack tersebut yaitu yang pertama brute force attack, dictionary attack, rule based attack, dan rainbow attack. Dan yang terakhir yaitu dengan cara non-electronic attack. Non-electronic attack tersebut yaitu dengan menggunakan teknik shoulder surfing, keyboard sniffing, dan social engineering. Nah, di sini dapat kita lihat diagram fishbone password attack, di mana pada diagram ini menjelaskan alur dari terjadinya password attack. Seperti yang kita jelaskan tadi, teknik tipe password attack yaitu ada passive online, active online, offline attack, dan non-electric attack. Di mana pada passive online attack terdapat bagian-bagian ataupun metode-metode yang dilakukan dengan cara release of message, content, traffic analysis, dan man in the middle. Kemudian active online attack dengan metode penyerangan, replay attack, modification of message, denial of service, dan masquerade ataupun phishing. Dan yang selanjutnya offline attack yaitu dengan cara rule based attack, brute force attack, rainbow attack, dan dictionary attack. Dan yang terakhir yaitu non electronic attack yaitu dengan menggunakan metode keyboard sniffing, shoulder surfing, dan social engineering. Jadi cara-cara ataupun tipe-tipe dari password attack tersebut digunakan untuk penyerangan password, untuk mengetahui password
dari pengguna, sehingga password dari pengguna tersebut dapat diketahui oleh attacker ataupun orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan akun kita untuk diakses. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.